Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai kemiskinan dan kesenjangan sosial. Materi yang pertama yaitu mengenai kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seorang individu tidak dapat mempertahankan skala hidupnya yang cukup tinggi untuk dapat memberikan efisiensi fisik serta mental agar memungkinkan dirinya dan keluarganya dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat yang baik. Karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang dilakukan secara tidak bijaksana. Pendapat ini menurut Gilin dan Gilin. Selanjutnya, penyebab kemiskinan. Mengutip dari Edi Soeharto dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Terdapat 5 faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, yaitu yang pertama rendahnya kualitas SDM, pandangan dalam hubungan kekeluargaan, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai, tidak kreatif, dan juga motivasi yang rendah. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Yang kedua, kemiskinan mutlak. Yang ketiga, kemiskinan relatif. Yang keempat, kemiskinan alamiah. Yang kelima, kemiskinan kultural. Dan yang keenam, kemiskinan struktural. Cara penanggulangan kemiskinan. Pemerintah melakukan 2 strategi utama untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu yang pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Yang kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Selanjutnya, mengenai kesenjangan sosial. Apa itu kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah seluruh gejala yang muncul di dalam lapisan masyarakat karena ada bentuk perbedaan dalam hal keuangan dan yang lainnya di antara masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu. Pendapat ini menurut Robert Chambers. Selanjutnya yaitu penyebab kesenjangan sosial. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, kurangnya lapangan kerja. Yang ketiga, kemiskinan. Dan yang keempat, kesehatan. Selanjutnya, faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Terdapat 2 faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut, yang contohnya yaitu kemiskinan yang mengekang masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Contohnya yaitu aturan hukum yang mengekang masyarakat untuk mengembangkan diri sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan memicu kemiskinan. Kemudian selanjutnya terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi kesenjangan sosial. Yang pertama, perbedaan sumber daya alamnya. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Yang keempat, kondisi demografi. Dan yang kelima, letak dan kondisi geografis. Yang selanjutnya, dampak kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial tidak selamanya berdampak negatif pada masyarakat dan pemerintahnya. Adapun dampak positif yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan sosial yaitu yang pertama, dampak positifnya yaitu membuat beberapa daerah memaksimalkan potensi sumber daya dan produktivitasnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati. Yang ketiga, mendorong manusia untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Dan yang keempat, mengajarkan arti penting kehidupan yang beragam. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, melemahnya minat untuk berwirausaha dan wira swasta. Yang kedua, diskriminasi sosial. Yang ketiga, ada kecemburuan sosial. Dan yang keempat, banyaknya kriminalitas. Macam-macam bentuk kesenjangan sosial. Yang pertama, kesenjangan antar kota dan desa. Yang kedua, kesenjangan kualitas SDM. Yang ketiga, kesenjangan antar wilayah dan subwilayah.
Yang keempat, kesenjangan penyebaran aset wisata. Yang kelima, kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesejahteraan atau keadaan tidak miskin merupakan keinginan lahiriah setiap orang. Keadaan seperti itu hanya dapat memenuhi kepuasan hidup manusia sebagai makhluk individu. Padahal di samping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial dan setiap orang merupakan bagian dari masyarakatnya. Pengurangan kemiskinan memang perlu, di mana kemiskinan sampai kadar tertentu memang berkaitan dengan kesenjangan. Tetapi pengurangan kemiskinan tidak selalu berarti pengurangan kesenjangan. Sebagai suatu bangsa, kita bukan hanya ingin hidup lebih makmur atau tidak miskin, tetapi juga menambahkan kebersamaan dalam kemakmuran, kesejahteraan bersama yang relatif setara tanpa perbedaan mencolok satu sama lain. Terima kasih. Sekian atas video pembelajaran yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.